Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizin Isma Revenisha dengan NPM 1208202000507 dari Magister Manajemen Unpad Reguler Angkatan 60. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Porter's 5+1 Forces Analysis terhadap perusahaan IKEA. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat terkait dengan IKEA, di mana IKEA adalah perusahaan furnitur yang didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad, di mana IKEA ini merupakan sebuah retail perabot rumah tangga asal Swedia yang saat ini telah tersebar di seluruh dunia. Visi IKEA itu adalah menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Produk-produk yang dijual oleh IKEA diantaranya adalah furnitur seperti kursi, sofa, tempat tidur, meja, lemari, dan kabinet. Lalu ada peralatan dapur dan alat makan seperti alat memasak, alat memanggang, panci, alat makan, dan sebagainya. Lalu ada juga makanan seperti es krim, keju, ikan, roti, dan sebagainya. Lalu ada juga elektronik seperti air purifier, smart lamp, dan smart curtain atau smart tirai. Lalu selanjutnya ada dekorasi yang terdiri dari jam, bingkai, lilin, cermin, lukisan, dan sebagainya. Dan terakhir adalah tekstil seperti tirai, bantal, selimut, spray, dan sebagainya. Saat ini terdapat 459 toko IKEA yang tersebar di seluruh dunia, di mana berdasarkan gambar tersebut paling banyak itu toko IKEA terdapat di Eropa, itu sebanyak 276 toko. Sebelum masuk ke analisis Porter's 5+1 Forces, sebelum saya akan menjelaskan mengenai apa itu Porter's 5+1 Forces. Jadi, Porter itu sendiri merupakan seorang penggagas strategi kompetitif yang berpendapat bahwa terdapat 5 kekuatan utama yang dapat menyebabkan kekuatan persaingan dalam industri, dan kekuatan lainnya itu adalah other stakeholders. Jadi, Porter's 5 Forces itu terdiri dari rivalry, supplier power, new entrants, substitute product, buyer power, dan plus one-nya itu adalah other stakeholders, di mana kekuatan-kekuatan persaingan tersebut menentukan tingkat intensitas persaingan dalam industri langsung maupun tidak langsung yang dimasuki dan dihadapi oleh perusahaan. Jadi faktor-faktor pendorong ini juga dapat menentukan seberapa besar potensi profit yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi tekanan yang diberikan oleh faktor pendorong ini, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk memperoleh profit yang potensial, dan sebaliknya semakin rendah tekanan dari faktor pendorong ini, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk memperoleh profit yang potensial bagi perusahaan. Kita masuk sekarang di threat of new entrants, di mana threat of new entrants ini terdapat 7 aspek yang mempengaruhinya. Jadi threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru ini dalam industri biasanya membawa kapasitas yang baru sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan di pasar saham dan sumber daya penting lainnya. Jadi pendatang baru ini menjadi ancaman untuk membangun perusahaan. Ancaman pendatang ini bergantung dari adanya penghalang masuk dan reaksi-reaksi yang akan datang dari pesaing-pesaing yang sudah ada. Ancaman pendatang baru ini bergantung dari eksistensi tingginya hambatan masuk. Nah, terdapat 7 hambatan masuk pada suatu industri. Yang pertama adalah economies of scale, product differentiation, capital requirements, cost advantage, switching cost, access to distribution channels, and regulation, di mana satu-satu akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama, mengenai economies of scale, seperti yang diketahui bahwa IKEA ini merupakan perusahaan furnitur yang menawarkan produk-produk dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga harga yang rendah ini dihasilkan dari economies of scale. Jadi tidak aneh bahwa jika IKEA ini berpaku pada economies of scale dalam produksinya, karena memang economies of scale inilah yang membawa IKEA berhasil untuk menawarkan produk yang lebih murah dibandingkan pesaingnya. Jadi beberapa inisiatif IKEA dalam mencapai economies of scale ini ada 3. Yang pertama adalah flat pack design, lalu strategi konsolidasi cross docking, dan sistem teknologi terintegrasi dan otomatisasi, di mana desain flat package ini atau flat pack design untuk setiap produk IKEA itu menyebabkan biaya pengiriman IKEA itu lebih rendah karena semakin banyak barang atau produk yang bisa dikirim dalam satu kali pengiriman karena desain flat package ini. Lalu yang kedua adalah strategi konsolidasi, di mana IKEA itu melakukan konsolidasi atas pengiriman-pengiriman dalam jumlah kecil di distribution centernya atau pusat distribusi agar dalam satu pengiriman antar negara
itu dapat menekan biaya pengirimannya karena banyaknya produk yang dikirim, sama halnya dengan flat pack design ini. Jadi strategi konsolidasi IKEA ini semakin efektif untuk mencapai economies of scale karena seluruh lokasi distribution center atau pusat distribusinya IKEA itu letaknya sangat strategis untuk mengakomodir pengiriman produknya ke pasar yang tersebar di seluruh dunia. Lalu untuk sistem teknologi integrasi dan otomatisasi, sistem teknologi integrasi dan otomatisasi ini berfungsi untuk mengurangi ketergantungan atas sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi, di mana kapasitas dan keakuratan proses manajemen persediaan ini bergantung pada sistem teknologi terintegrasi dan otomatisasi ini. Setiap minggunya itu lini produksi otomatis IKEA itu dapat menciptakan 130.000 rak buku. Sementara itu robot yang terdapat di IKEA atau yang terdapat di proses produksinya IKEA itu dapat menghasilkan 10.000 rak buku setiap harinya. Sehingga dari ketiga inisiatif yang dijalankan oleh IKEA saat ini, dengan tingginya economies of scale yang dapat dicapai oleh IKEA, maka threat new entrants dalam aspek ini tergolong low atau rendah. Selanjutnya adalah product differentiation. Product differentiation itu merupakan pendukung kesuksesan dari IKEA. Jadi dengan pengalaman dan inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh IKEA berhasil merancang produk yang berbeda dari pesaingnya dan melekat di ingatan para pelanggannya. Ketika berpikir tentang produk IKEA, hal pertama yang ada di benak pelanggan adalah perabot dengan harga murah, modular, dan siap untuk dirakit sendiri oleh pelanggan. Tidak mudah bagi perusahaan furnitur lain agar dapat membuat sebuah rancangan produk yang dapat dengan mudah dirakit oleh pelanggannya dengan harga yang murah. Selain itu, IKEA juga memberikan inovasi terkait cara menawarkan produknya kepada pelanggan agar berbeda dengan perusahaan perabotan lainnya. Dalam hal ini, IKEA menampilkan produknya di ruang prototipe yang berbeda dan bergaya. Hal ini tentunya dapat memberikan pelanggan berbagai pilihan, ide, dan saran untuk mendekorasi rumah mereka. Seperti contohnya berikut di presentasi itu ada gambar terkait showroom IKEA, di mana jika kita mengunjungi store IKEA itu kita akan di lantai utamanya kita akan dihadapkan pada berbagai prototipe atau showroom yang menggambarkan kamar mandi, ruang tamu, dan sebagainya, yang dapat memberikan inspirasi bagi para pengunjung, di mana apabila pengunjung tertarik dengan produk-produknya, itu pengunjung hanya tinggal memotret atau memfoto tag yang ada di setiap produknya untuk kemudian dicari di warehouse IKEA di lantai bawahnya. Di mana showroom IKEA ini merupakan diferensiasi atau pembeda dari antara IKEA dengan pesaing-pesaingnya yang lain. Jadi furnitur IKEA yang didesain modis dan lingkungan toko yang dibuat nyaman seperti rumah juga membuat IKEA dengan mudah menerima pelanggan potensi mereka, sehingga dalam aspek ini dapat dikatakan low juga. Selanjutnya untuk capital requirements, jadi berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 yang diterbitkan oleh IKEA, sampai saat ini jumlah aset yang dimiliki oleh IKEA itu adalah sebesar 21 miliar euro. Jumlah ini tentunya bukan jumlah yang sedikit. Lalu selain itu, saat ini masyarakat global juga makin memedulikan lingkungannya, sehingga perusahaan-perusahaan yang ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan akan memperoleh reputasi yang dalam hal ini bisa dikatakan semakin baik dari pelanggannya. IKEA itu tentunya sangat memahami akan hal ini. Nah, untuk itu, IKEA berinvestasi dengan total investasi sebesar 6,5 miliar euro hingga tahun 2030, di mana investasi tersebut diperuntukkan untuk membantu memanfaatkan pembangkit energi terbarukan dengan lebih baik, dan infrastruktur pengisian kendaraan listrik dan bahan bakar hidrogen untuk membantu mengurangi emisi dari armada pengiriman logistik mereka. Selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun satu buah pusat distribusi atau distribution center juga bukan jumlah yang sedikit. Sebagai contoh, untuk membangun pusat distribusi di Malaysia, itu IKEA membutuhkan dana sebesar 212 juta US dollar, di mana jika dikalikan dengan total keseluruhan pusat distribusi yang dimiliki IKEA, yaitu 41, maka dibutuhkan dana sebesar 8,7 miliar US dollar untuk membangun pusat distribusi yang letaknya strategis di dunia.
Selain itu, untuk membangun satu toko IKEA, itu IKEA membutuhkan investasi sebesar 36 juta US dollar, di mana jika dikalikan dengan 459 toko yang saat ini sudah terdapat di berbagai negara, maka total investasinya itu adalah sebesar 16,5 miliar US dollar. Tentunya angka-angka ini bukan merupakan angka yang kecil, melainkan angka yang sangat besar. Akan tetapi tidak beruntung investasi untuk membangun toko ini dibebankan kepada franchisee, di mana memang model bisnis IKEA ini adalah franchise atau waralaba, sehingga untuk membangun toko maka biaya pembangunannya itu dibebankan kepada franchisee. Akan tetapi meskipun biayanya ini dibebankan kepada franchisee, tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk meyakinkan investor untuk menjadi franchisee-nya jika dibutuhkan modal yang sangat besar. Dari banyaknya toko yang telah dibuka di berbagai negara, hal ini merupakan bukti bahwa banyak orang ataupun perusahaan yang bersedia mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menjadi franchisee IKEA. Dengan demikian, maka aspek ini tergolong low atau rendah juga. Selanjutnya adalah cost advantage. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan, bahwa IKEA memiliki 41 DC atau distribution center atau pusat distribusi, dan juga IKEA memiliki 42 trading office. Nah, jadi pusat distribusi yang dimiliki oleh IKEA ini tersebar di berbagai wilayah di dunia yang menguntungkan, atau dalam hal ini letaknya strategis. Hal ini dapat terjadi dikarenakan IKEA yang terlebih dahulu melakukan perencanaan jaringan distribusi, sehingga mereka bisa membeli tanah dan membangun pusat distribusi di wilayah-wilayah yang strategis tersebut. Selain itu, dikarenakan pengalaman yang cukup lama, jadi perencanaan jaringan distribusi IKEA juga sudah dilakukan sejak lama, sehingga hal ini berimbas pada rendahnya biaya pembangunan jika dibandingkan apabila pendatang baru ini membangun pusat distribusi atau pabrik di lokasi yang sama dengan IKEA saat ini. Sehingga itu merupakan cost advantage bagi IKEA. Lalu selain itu, 42 trading office yang lokasinya berdekatan dengan para suppliers juga merupakan cost advantage dari IKEA, di mana trading office ini dibangun untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memantau produksi, menguji ide baru, menegosiasikan harga, dan memeriksa kualitas produk dan bahan baku yang mereka beri dari para pemasok atau suppliers. Dengan ini, IKEA memiliki akses ke bahan baku terbaik dan termurah. Dengan jaringan suppliers dan jaringan distribusi yang dimiliki oleh IKEA ini, IKEA memiliki banyak keunggulan biaya yang sulit tersedia bagi pendatang baru. Belum lagi jika memperhitungkan pengalaman IKEA sejak didirikan hingga sekarang. Jadi sulit untuk mengejar pengetahuan tentang manfaat pembelajaran yang didapat dari pengalaman bagi pendatang baru. Untuk itu, kategori cost advantage ini tergolong low juga atau rendah. Selanjutnya adalah switching cost. Switching cost itu adalah usaha yang harus dilakukan ketika pelanggan beralih ke pendatang baru, apakah lebih menguntungkan atau tidak. Mengacu pada faktor-faktor sebelumnya, produk dengan harga murah, berkualitas, serta diferensiasi produk yang dilakukan oleh IKEA menyebabkan switching cost pelanggan setia IKEA itu cukup tinggi jika ingin beralih ke pendatang yang baru. Terlebih lagi bagi pasangan muda berpendapatan menengah ke bawah yang merupakan target pasar dari IKEA. Jadi sebenarnya pelanggan itu dapat berpindah atau berpindah membeli produk ke perusahaan lain, tapi switching cost-nya itu lebih tinggi. Jadi pelanggan itu jika berpindah dari IKEA harus mengecek kantong yang lebih dalam untuk membeli perabot dengan kualitas dan desain yang serupa atau mirip dengan IKEA, karena tidak semua perusahaan perabot atau furnitur itu dapat membuat produk yang berkualitas dengan desain yang baik dan harga yang terjangkau seperti yang dilakukan oleh IKEA. Sehingga dalam hal ini switching cost juga tergolong low atau rendah. Selanjutnya adalah akses to distribution center. Seperti yang sebelumnya juga telah disampaikan bahwa IKEA memiliki 41 pusat distribusi di seluruh dunia. Jadi salah satu atribut penting yang dimiliki oleh IKEA untuk membuat biaya logistiknya rendah yaitu adalah pusat distribusi ini. Hingga tahun 2012 itu IKEA memiliki 41 pusat distribusi di seluruh dunia, di mana baru-baru ini IKEA juga meluncurkan rencana untuk membangun pusat distribusi regional di Malaysia, di mana pusat distribusi ini kedepannya akan melayani 12 toko retail IKEA di Asia Tenggara yang akan meningkat menjadi 20 toko pada tahun 2026. Tidak mudah untuk membangun pusat distribusi di berbagai lokasi kunci dunia seperti yang dimiliki oleh IKEA. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun satu pusat distribusi itu seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan itu tidak sedikit jumlahnya. Dengan ini tentu sulit bagi pendatang baru jika ingin menyaingi IKEA dari segi saluran distribusi global seperti yang dilakukan oleh IKEA.
Sehingga dalam hal ini kategorinya juga adalah law. Selanjutnya adalah regulation. Dari segi regulasi pemerintah secara global, regulasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti IKEA saat ini adalah terkait dengan sustainability, yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Dalam hal ini, IKEA memahami betul terkait pentingnya menjaga lingkungan global sehingga seluruh kegiatan dalam proses bisnisnya itu selalu mengarah pada sustainability dan menjaga kelestarian alam. Seperti misalnya IKEA itu menggunakan bahan terbarukan. Jadi lebih dari 98% kayu yang digunakan untuk produk IKEA itu berasal dari barang-barang atau material yang terbarukan. Lalu selanjutnya adalah energi terbarukan. Jadi jadi IKEA meningkatkan energi terbarukan dengan memasang 18.240 panel surya di unit produksi industri IKEA di Portugal untuk mencapai sustainability ini. Selanjutnya, IKEA melakukan pengurangan jejak iklim per euro dari penjualan retail itu turun sebesar 7% antara tahun 2019 dan 2020. Jadi, IKEA memiliki laporan sustainability-nya sendiri untuk menyampaikan atau menegaskan komitmennya untuk mencapai sustainability dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan dari laporan-laporan tersebut hingga dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu selalu mengalami peningkatan pencapaian. Selain itu, IKEA juga mampu beradaptasi dengan berbagai regulasi pemerintah negara masing-masing tempat IKEA beroperasi. Hal ini dikarenakan dapat dicapai berkat peran dari manajer regional yang diberikan otonomi pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan wilayah kekuasaannya. Nah, tidak mudah juga untuk menunjuk manajer regional dengan tanggung jawab yang besar karena diberikan otonomi pengambilan keputusan oleh IKEA. Belum lagi jika manajer tersebut tidak memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman seperti manajer regional yang dimiliki oleh IKEA. Manajer regional ini juga berperan sebagai penyambung atau mediasi antara IKEA pusat dengan pemerintah setempat tempat IKEA beroperasi, sehingga manajer regional ini memiliki peran yang sangat penting terutama dalam adopsi atau penyesuaian operasi IKEA dengan regulasi pemerintah setempat. Ya, dalam hal ini dikatakan medium karena meskipun manajer regional ini memiliki andil yang sangat besar, namun cukup beresiko bagi IKEA karena bisa saja keputusan manajer regional yang diberikan otonomi ini tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan, sehingga dalam hal ini dalam hal aspek regulasi dinilai ancamannya medium. Jika disimpulkan dari trade of new entrants dari ketujuh aspek yang tadi sudah saya jelaskan, itu bahwa ancaman dari pendatang baru itu tergolong rendah bagi IKEA. Selanjutnya, forces yang akan saya jelaskan adalah rivalry among existing firms. Jadi pada sebagian besar industri, perusahaan itu saling bergantung satu sama lain. Namun, persaingan yang digerakkan oleh satu perusahaan itu dapat dipastikan mempengaruhi para pesaingnya dan mungkin menyebabkan pembalasan atau usaha-usaha perlawanan untuk mempertahankan posisi perusahaan. Nah, terdapat 3 aspek yang mempengaruhi persaingan antara perusahaan yang sudah ada di industri, yaitu number of competitors atau jumlah kompetitor, differences in quality atau perbedaan kualitas, dan difference in others atau perbedaan yang lainnya. Dimulai dengan number of competitors. IKEA memiliki banyak sekali pesaing di industri furnitur ini, sehingga dapat dikatakan IKEA berada di industri dengan perfect competition atau kompetisi sempurna. Jadi selain merek perabot rumah tangga yang bersaing langsung dengan IKEA seperti Home Depot, Bed Bath & Beyond, dan Ashley Home Stores, itu supermarket seperti Walmart, Target, dan Tesco juga serta brand stores yang menjual produk perabot rumah tangga dianggap sebagai pesaing tidak langsung IKEA karena menjadi ancaman kompetitif bagi IKEA. Selain itu, ada sejumlah besar produsen furnitur lokal berukuran kecil yang dapat menimbulkan persaingan serius bagi IKEA di beberapa wilayah, sama halnya dengan pengecer online raksasa seperti Amazon, eBay, dan Alibaba atau Wayfair, yang dalam hal ini dapat menimbulkan persaingan serius dengan bisnis penjualan produk IKEA secara online. Berdasarkan hal tersebut, ancaman pesaing dari segi jumlah dinilai cukup tinggi bagi IKEA, sehingga IKEA harus mampu untuk terus berinovasi dan menciptakan produk dengan desain yang baik, berkualitas, dan dengan harga yang terjangkau guna memenangkan persaingan dalam industri. Selanjutnya adalah differences in quality. Seperti yang diketahui, dalam misinya IKEA itu IKEA
ingin menjual atau menawarkan produk kepada pelanggannya yang berharga murah namun tetap berkualitas. Nah, jadi kapabilitas pengembangan produk yang unggul juga merupakan daya saing yang berkelanjutan yang dimiliki oleh IKEA. Hal ini dikarenakan IKEA itu memiliki tujuan untuk menjadi pemimpin kehidupan di rumah, sehingga sangat penting bagi IKEA untuk memahami seperti apa sebenarnya kehidupan di rumah. Untuk itu, IKEA secara rutin mengunjungi rumah-rumah penduduk, mengamati dan memotret serta menyebarkan survei ke pelanggannya di seluruh dunia untuk selanjutnya membuat laporan yang disebut dengan Live at Home. Pendekatan langsung dan intim terhadap pemahaman pelanggan ini memungkinkan IKEA untuk menangkap atau mengungkap rutinitas baru, kebiasaan pelanggan, dan keinginan yang dikembangkan oleh pelanggannya, di mana wawasan ini kemudian dijadikan dasar dalam pengembangan produk. Dengan didasari oleh pendekatan ini, IKEA pada akhirnya memiliki kapabilitas dalam mengembangkan produk yang unggul karena dapat disesuaikan dengan tren dan kebutuhan pelanggannya. Seperti diketahui bahwa kualitas itu adalah seberapa baik sebuah produk yang ditawarkan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Nah, IKEA dalam hal ini mencapai kualitas dengan secara langsung mensurvei ke pelanggan-pelanggannya untuk mengetahui apa kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap furnitur rumahnya, sehingga dalam hal ini IKEA dapat dikatakan cukup unggul dibandingkan pesaingnya. Namun dalam hal kualitas itu dapat dikatakan medium ancamannya, karena seperti yang sebelumnya diketahui bahwa banyak sekali kompetitor IKEA dalam industri ini, sehingga pesaing-pesaingnya juga pasti akan mengutamakan kualitas bagi pelanggannya, sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian untuk aspek ancaman ini adalah medium. Selanjutnya adalah difference in others, atau bisa dikatakan perbedaan yang lainnya selain kualitas antara IKEA dengan pesaingnya. Jadi setelah dilakukan analisis dari beberapa website pesaingnya, yaitu IKEA, di sini dilakukan analisis terhadap Walmart, Bed Bath & Beyond, dan Target. Itu rata-rata jenis perabot yang ditawarkan sama dengan IKEA range produknya. Adapun pembeda produk IKEA dan produk lainnya adalah produk IKEA itu terdiri dari produk modular yang dirakit dengan mudah oleh pelanggan. Sementara itu para pesaingnya itu menjual produk-produk yang jadi atau dikirimkan ke pelanggan juga dalam bentuk yang sudah jadi, bukan dirakit seperti IKEA. Sementara selain itu, dari segi harga, Walmart dan IKEA itu menawarkan harga yang sama-sama terjangkau, sedangkan Target menawarkan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan IKEA dan Walmart, sama seperti dengan Bed Bath & Beyond. Lalu jika dibandingkan secara langsung antara IKEA dengan Walmart, Walmart memiliki citra sebagai sebuah supermarket yang menawarkan berbagai barang dengan harga terjangkau, sedangkan IKEA itu memiliki citra yang spesifik sebagai retail perabot berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Jadi dengan demikian, dalam faktor ini IKEA memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya, meskipun memang tidak terlalu signifikan, sehingga dapat disebut bahwa aspek ini juga dapat dinilai ancamannya medium atau sedang. Sehingga dapat disimpulkan dalam forces rivalry among existing firms terhadap IKEA itu ancamannya menengah ke atas atau medium high. Selanjutnya, mengenai threat of substitutes. Jadi perusahaan yang memproduksi barang atau produk itu akan menghadapi ancaman dari produk pengganti, dan bila produk tersebut terbatas atau mahal harganya. Perusahaan dalam satu industri itu bersaing dengan perusahaan yang bergerak di industri lainnya yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti itu muncul dalam bentuk berbeda tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Terdapat 4 aspek yang termasuk ke dalam ancaman produk substitusi, yaitu lifestyle changes atau perubahan gaya hidup, green environment atau lingkungan hijau, efisiensi, dan product scarcity atau kelangkaan produk. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Perusahaan itu terus perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan tren pelanggan, terutama perubahan gaya hidup. Dalam hal ini, IKEA mampu berinovasi dibandingkan para pesaingnya dalam hal beradaptasi dengan perubahan tren pelanggan, terutama milenial yang menjadi segmen pasar yang ditargetkan oleh IKEA. Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa perusahaan furniture, IKEA menawarkan furniture multifungsi terbanyak dibandingkan para pesaingnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan milenial, seperti pada gambar, di mana dalam infografis tersebut dijelaskan bahwa milenial itu pada saat ini
pada tahun 2019 yang lalu itu lebih prefer atau lebih memilih untuk merental di apartemen atau rumah dibandingkan membeli rumah. Seperti yang kita tahu, ketika kita merental atau menyewa apartemen, maka space yang ditawarkan juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan rumah, sehingga dibutuhkan peralatan furnitur yang dapat multifungsi agar bisa memaksimalkan ruang yang ada di apartemen tersebut. Nah, dalam hal ini IKEA itu berhasil melakukan beberapa inovasi furnitur multifungsi, seperti contohnya ini ada di gambar adalah sofa yang dapat dijadikan sebagai tempat tidur. Lalu di sini ada meja yang bisa dijadikan tray untuk mengambil barang. Lalu ada juga kabinet penyimpanan di tembok yang bisa dijadikan juga sebagai dekorasi di samping tempat penyimpanan. Lalu di sini juga ada jam yang bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang juga, seperti buku dan sebagainya. Jadi dalam hal ini IKEA cukup unggul dibandingkan pesaingnya karena IKEA mampu beradaptasi dengan perubahan gaya hidup terutama milenial yang menjadikan yang menjadi target pasar IKEA. Dalam hal ini IKEA dikatakan ancamannya medium karena masih ada kemungkinan pesaing-pesaing lainnya juga beradaptasi dengan lifestyle changes atau perubahan gaya hidup dari para pelanggannya. Karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa memang persaingan dalam industri ini cukup ketat, sehingga ancamannya masih tergolong medium. Selanjutnya adalah green environment atau lingkungan hijau. Jadi karena perubahan yang cepat di berbagai jenis industri, telah terjadi perubahan drastis di lingkungan. Masalah lingkungan hijau itu terus memasuki pasar dan berpotensi berdampak pada pertumbuhan pelanggan, atau biasa kita sebut dengan sustainability. Untuk sustainability ini, IKEA juga berhasil beradaptasi dengan green environment ini dengan menggunakan lebih dari 98% kayu yang digunakan itu berasal dari bahan terbarukan. Lalu jejak iklim per euro dari penjualan retail juga turun sebesar 7% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Lalu home solar yang diciptakan oleh IKEA juga tersedia di 7 pasar. Lalu IKEA juga mengembangkan nozzle kabut hemat air yang dapat mengurangi penggunaan air lebih dari 90% dan meniadakan EPS atau Expanded Polystyrene. Ini yang merupakan bahan dasar minyak secara bertahap dalam kemasan datar IKEA dan menggantinya dengan bahan berbasis serat yang sepenuhnya dapat didaur ulang. Nah, ini tuh inisiasi ini merupakan langkah-langkah yang diambil IKEA atau strategi-strategi yang diambil oleh IKEA untuk mengurangi resiko atau mengurangi ancaman barang substitusi yang terkait dengan lingkungan hijau. Akan tetapi berbagai perusahaan termasuk Walmart, pesaing terdekatnya, itu juga sudah fokus pada sustainability, sehingga kategori ancaman juga di sini dapat dikatakan medium. Selanjutnya adalah efisiensi. Apabila ada produk yang bisa memberikan efisiensi yang lebih tinggi, maka dapat mengancam karena konsumen akan mengganti produk yang lebih efisien. Nah, akan tetapi seperti yang tadi sebelumnya juga telah saya sampaikan, IKEA itu berhasil berinovasi produk-produk atau furnitur yang multifungsi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bagi para pelanggannya. Jadi di sini IKEA menawarkan berbagai macam produk yang efisien melalui produk-produk yang berharga murah dengan kualitas tinggi dan produk-produk multifungsi. Nah, tapi Walmart juga menawarkan produk-produk furnitur dengan harga rendah, sehingga berpotensi Walmart juga dapat mengancam IKEA terutama dalam produk substitute. Dengan ini maka kategorinya juga dapat dinilai medium. Terakhir adalah produk scarcity. Jadi dibutuhkan 5 pabrik di seluruh Eropa untuk memproduksi 10.000 lini produk IKEA, di mana setiap minggu lini produksi otomatis menciptakan 13.000 rak. Sementara itu robot yang terdapat di IKEA juga menghasilkan 10.000 rak setiap hari, dan pabrik ini juga mengirim lebih dari 250 juta meter kubik produk setiap tahun. Dengan seluruh informasi yang tersedia ini, maka dapat dikatakan bahwa kelangkaan produk IKEA itu dapat dikatakan tidak mungkin terjadi karena kapasitas produksinya yang tinggi. Dalam hal ini tetap dinilai sebagai medium kategorinya karena
banyak perusahaan lain juga sudah mengadopsi otomatisasi produksi, sehingga kelangkaan produk juga memang sudah jarang di perusahaan-perusahaan pesaingnya IKEA. Dalam hal ini ancaman substitute product scarcity itu tergolong medium juga. Untuk itu, jika diambil kesimpulan dalam forces trade-off substitutes, maka IKEA terancam medium oleh produk substitutes-nya. Selanjutnya adalah forces bargaining power of buyer. Jadi pembeli itu dapat mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan pesaing lainnya. Nah, terdapat beberapa atribut pembeli yang dapat menyebabkan ancaman yang tinggi itu apabila pertama, hanya terdapat sedikit jumlah pembeli, lalu produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu tidak terdiferensiasi, lalu ada produk yang ketiga adalah produk itu tidak penting bagi pelanggan, lalu ada yang nomor 4 itu tidak ada keuntungan ekonomi yang signifikan yang diperoleh pelanggan dari produk yang dijual, dan yang terakhir adalah threat of integrating forward atau adalah ancaman integrasi ke depan oleh pembeli. Pertama adalah small number of buyers. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari website IKEA, jumlah pengunjung yang mengunjungi toko IKEA itu terdapat 706 juta kunjungan. Sementara itu, pengunjung yang mengunjungi IKEA.com itu ada sebanyak 3,6 miliar pengunjung, di mana jumlah pengunjung ini menghasilkan pendapatan bagi IKEA sebesar 35,2 miliar euro pada tahun 2020. Selain jumlah kunjungan, IKEA juga memiliki 151 juta family members. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah pelanggan IKEA itu sangat besar. Jadi dalam aspek small numbers of buyers ini, ancaman pembeli dapat dikatakan low atau rendah. Selanjutnya adalah product undifferentiated. Seperti yang sebelumnya juga sudah saya bahas, produk yang dijual IKEA ini terdiferensiasi dan tidak terstandarisasi di antara penjual furnitur yang lain. Sehingga meskipun terdapat banyak pilihan, banyak kompetitor dalam industri furnitur, sehingga banyak pilihan furnitur yang dapat dibeli oleh buyer dari berbagai macam perusahaan, tetapi untuk produk-produk furnitur yang murah, berbentuk modular dan self-assembly dengan kualitas yang baik, itu pembeli hanya akan menemukannya di IKEA. Dengan ini pembeli tidak dapat menemukan penjual alternatif di perusahaan lain, meskipun pembeli dapat membeli produk dari perusahaan lain seperti Bed Bath & Beyond atau Target. Itu pembeli harus mengocek kantong yang lebih dalam karena biaya atau harga yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut lebih mahal dibandingkan dengan IKEA. Sehingga dalam hal ini kategorinya adalah low atau rendah. Selanjutnya adalah products are important for customers. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa IKEA itu melakukan survei kepada para pelanggannya yang dibuat dalam sebuah laporan bernama Live at Home. Dari laporan yang terbaru itu saya mendapatkan data bahwa 78% dari pelanggannya secara global itu setuju bahwa rumah adalah tempat perlindungan atau sanctuary pada tahun 2020. Itu terutama pada pembatasan akibat pandemi. Sebagai hasilnya itu 2 dari 5 pelanggan IKEA itu membuat perubahan terhadap rumahnya, entah itu mendekorasi ulang atau menambah furnitur ke dalam rumahnya, karena banyak aktivitas yang saat ini harus dilakukan di rumah akibat pandemi yang biasanya kita lakukan di luar, mungkin seperti olahraga itu menjadi di rumah, bekerja dan sebagainya. Lalu dari data Live at Home juga didapatkan informasi bahwa 96% dari pelanggannya itu diam di rumah pada saat lockdown untuk mencegah penyebaran pandemi COVID itu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rumah merupakan tempat yang sangat penting bagi semua orang, sehingga furnitur juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari rumah. Sehingga dalam hal ini produk itu penting bagi pelanggan, dapat dikatakan seperti itu. Meskipun furnitur itu penting bagi pelanggan, namun banyak yang menjual produk furnitur seperti yang sebelum juga sudah dijelaskan pada forces rivalry, sehingga dalam kategori ini juga masuk ke kategori medium. Selanjutnya adalah
do not get significant economic benefits. Jadi secara ekonomi, mungkin bagi pembeli untuk mengikuti praktik pembelian input dari beberapa pemasok daripada satu pemasok. Itu merupakan pengertian dari forces ini. Jadi pembeli akan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar jika pembeli tersebut membeli produk sofa di IKEA. Mengapa? Karena dibandingkan dengan yang lain, di IKEA itu harganya lebih murah, meskipun Walmart juga memang lebih murah dibandingkan Bed Bath & Beyond dan Target. Namun dari segi kualitas itu IKEA dan Bed Bath & Beyond itu memang unggul dibandingkan Walmart dan Target. Mengapa? Karena memang IKEA dan Bed Bath & Beyond ini khusus di bidang furnitur, sedangkan Walmart dan Target itu merupakan supermarket. Jadi IKEA dan Bed Bath & Beyond ini memproduksi furniturnya sendiri, sehingga kualitasnya juga terjamin dibandingkan dengan Walmart dan Target yang tidak memiliki core di bidang furniturnya. Sehingga dalam hal ini pelanggan itu akan mendapatkan manfaat atau keuntungan ekonomis jika pelanggan tersebut membeli barang di IKEA, karena dia dapat mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Untuk itu, dalam kategori ini maka dapat dikatakan bahwa versus ini atau aspek ini low terhadap IKEA. Selanjutnya adalah threat of integrating forward. Jadi jika pembeli ingin melakukan integrasi ke depan terhadap IKEA, itu dibutuhkan biaya yang sangat besar seperti yang telah disebutkan dalam capital requirements. Pun ingin mengintegrasi ke depan hanya di beberapa pasar, maka IKEA menyiasatinya dengan menawarkan program franchisee atau IKEA franchisee. Jadi dengan ini pembeli hanya akan membayar 3% dari net income atau pendapatan bersih untuk wewenang memasarkan dan menjual rangkaian produk IKEA dan mengoperasikan toko IKEA dan saluran penjualan lainnya. Jadi memungkinkan bagi pembeli untuk melakukan integrasi ke depan, akan tetapi jika tidak melalui IKEA franchisee atau membeli secara keseluruhan perusahaan IKEA itu belum membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetapi jika hanya di beberapa pasar dan hanya ingin menjual produknya IKEA, itu juga bisa melalui IKEA franchisee, itu sudah difasilitasi oleh IKEA. Sebagai imbalannya ini mereka juga jadi 3% dari income ini digunakan untuk hak franchisee atau pewaralaba menggunakan merek, produk dan kekayaan intelektual dari IKEA untuk sebaliknya mendapatkan wewenang yang sebelumnya dijelaskan. Dalam hal ini maka forward integration itu dikatakan low bagi IKEA. Kesimpulannya pada forces bargaining power of buyer itu adalah low terhadap IKEA. Selanjutnya adalah bargaining power of suppliers. Kekuatan pemasok itu mengacu pada kemampuan penyedia input untuk menentukan harga persyaratan pasokan. Jadi supplier itu dapat menggunakan kekuasaan atas perusahaan suatu industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang dan jasa yang dibeli sehingga mengurangi profitabilitas perusahaan. Dalam forces ini terdapat 5 aspek yang mempengaruhi. Yang pertama adalah few numbers of companies atau jumlah perusahaannya sedikit, lalu produknya unik. Yang ketiga, suppliers itu tidak terancam dengan adanya produk substitusi. Lalu ada forward vertical integration atau integrasi vertikal ke depan. Lalu yang kelima adalah perusahaan itu tidak penting bagi supplier. Jika kelima aspek ini kuat, maka hal ini berdampak buruk atau tidak baik bagi perusahaan. Pertama-tama adalah few numbers of company. Jadi di industri furnitur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan banyak perusahaan selain IKEA yang beroperasi di seluruh dunia, hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah supplier bahan baku furnitur dan home furnishing yang tersebar juga di seluruh dunia. Jadi banyaknya jumlah perusahaan furnitur dan supplier ini mengakibatkan pemasok atau supplier tidak memiliki kekuatan yang besar bagi perusahaan-perusahaan di industri perabot rumah. Belum lagi berdasarkan info yang didapatkan dari website resminya IKEA, itu IKEA saat ini bekerja sama dengan 1.600 suppliers, di mana 1.000 diantaranya itu adalah home furnishing suppliers. Selain itu, rata-rata kerjasama antara IKEA suppliers dengan IKEA itu adalah 11 tahun, di mana suppliers ini juga 1.600 supplier ini terdiri dari supplier-supplier yang berasal dari 55 pasar yang ada di seluruh dunia. Dengan banyaknya suppliers yang dimiliki oleh IKEA, maka
Dengan ini, bargaining power of suppliers atau kekuatan suppliers terhadap IKEA dalam segi jumlah itu dapat dikatakan low atau rendah. Selanjutnya adalah products are unique. Bahan baku utama IKEA itu sebenarnya adalah kayu, besi, kaca, dan sebagainya. Lalu produk jadi yang dihasilkan oleh IKEA dari bahan baku tersebut adalah seperti sofa, tempat tidur, dan lemari. Bagi Walmart, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Walmart itu core bisnisnya adalah supermarket, sehingga 100% produknya itu adalah produk jadi. Sehingga ketergantungan Walmart terhadap suppliernya itu cukup tinggi dibandingkan dengan IKEA, di mana di IKEA itu produk suppliers yang mensuplai atau memasok produk jadi itu hanya 30%, di mana 70%-nya itu suppliers memasok bahan baku dan sisanya diproduksi sendiri oleh IKEA. Dalam hal ini, maka keunikan produk yang dapat mempengaruhi bargaining power of suppliers itu di Walmart lebih tinggi dibandingkan dengan IKEA, karena IKEA sendiri yang memproduksi barang-barangnya. Dan selain itu, IKEA juga menerapkan sebuah kebijakan bernama iWay, di mana iWay ini merupakan kebijakan atau aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh supplier yang ingin bekerja sama dengan IKEA. Hal ini diperuntukkan agar IKEA mendapatkan suplai bahan baku yang berkualitas dan menjaga lingkungan. Dalam hal ini, maka forces ini dapat dikatakan medium juga, karena kebijakan iWay yang diterapkan oleh IKEA ini menyebabkan tidak semua suppliers itu mampu menjadi suppliers IKEA. Mungkin hanya beberapa saja yang memenuhi persyaratan iWay, sehingga hal ini cukup menjadi hambatan juga selain keuntungan bagi IKEA, karena tidak banyak supplier yang dapat menerapkan seperti dengan kebijakan iWay yang diterbitkan oleh IKEA. Selanjutnya adalah suppliers are not threatened by substitute. Seperti yang sebelumnya juga telah dibahas, IKEA memiliki 1.600 supplier, di mana 1.000 diantaranya adalah home furnishing. Dari segi jumlah saja dapat dilihat bahwa IKEA tidak bergantung terhadap satu supplier. Di luar 1.600 supplier ini juga masih banyak supplier di luar sana yang akan selalu bersedia untuk menyediakan barang substitusi bagi supplier IKEA. Selain dengan supplier itu, IKEA juga melakukan inovasi tanpa batas untuk menghasilkan beberapa barang substitusi untuk mengantisipasi apabila suatu saat harga bahan baku itu naik. Jadi inovasi yang diterapkan oleh IKEA itu berhasil menciptakan barang substitusi untuk skrup, baut, obeng, dan sebagainya dengan menciptakan yang bernama wedge dowel. Jadi wedge dowel ini merupakan pengganti dari baut yang diterapkan oleh IKEA untuk perakitan furniturnya, sehingga tidak lagi membutuhkan barang-barang tersebut seperti baut, paku, obeng, dan segala macamnya ini. Dengan inovasinya ini, maka IKEA menghilangkan kebutuhan akan supplier yang mensuplai skrup, baut, obeng, dan kunci Inggris dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini, supplier dapat dikatakan threatened atau terancam dengan produk substitusi, terutama dengan produk substitusi yang diinovasikan oleh IKEA sendiri. Sehingga forces ini dapat dikatakan low. Selanjutnya adalah forward vertical integration. Jadi supplier itu dapat berintegrasi ke depan dan bersaing secara langsung dengan pelanggan mereka saat ini, yang dalam hal ini adalah IKEA. Akan tetapi dalam kasus IKEA itu cukup sulit bagi supplier IKEA untuk berintegrasi ke depan. Mengapa? Karena meskipun supplier IKEA itu selalu berkolaborasi dengan IKEA dalam rangka pengembangan produk, tetapi IKEA juga tidak hanya berkolaborasi dengan satu supplier saja, melainkan dengan banyak supplier untuk pengembangan sebuah produk. Selain itu, seperti yang sebelumnya juga sudah dijelaskan, pasar yang dimiliki IKEA juga sudah sangat besar. Jadi jika salah satu atau sekelompok supplier IKEA ini ingin bekerja sama dan bersaing secara langsung dengan IKEA, dibutuhkan waktu yang lama dan modal yang besar. Belum lagi pengalaman IKEA sejak tahun 1943. Selain itu, IKEA juga selalu berinovasi dan meluncurkan berbagai produk baru, sehingga dibutuhkan usaha ekstra bagi supplier jika ingin melakukan integrasi ke depan. Dalam hal ini, supplier memiliki kekuatan yang dapat dikatakan lemah terhadap IKEA.
Selanjutnya adalah not important for suppliers. Dengan banyaknya range produk yang ditawarkan oleh IKEA kepada pelanggannya, itu IKEA berhasil memproduksi 2000 produk baru setiap tahunnya, di mana total range-nya itu adalah 9.500 produk. Dan banyaknya toko IKEA yang tersebar di seluruh dunia, itu IKEA selalu membeli produk dalam jumlah yang besar kepada suppliernya untuk mencapai efisiensi biaya. Hal ini terlihat dari menurunnya cost of goods sold atau COGS pada laporan tahunan IKEA selama 5 tahun terakhir. Padahal penjualan mengalami peningkatan. Jadi dengan banyaknya pembelian yang dilakukan oleh IKEA terhadap supplier, produk IKEA dipandang penting oleh supplier-suppliernya, karena tanpa kerjasama dengan IKEA, itu belum tentu supplier IKEA dapat menjual produknya sebanyak produk yang dibeli oleh IKEA. Banyaknya produk yang dibeli oleh IKEA terhadap supplier ini diperuntukkan untuk economies of scale, seperti yang pada awal presentasi saya jelaskan. Dalam hal ini, maka IKEA dinilai penting bagi suppliersnya, dan dalam kategori ini dapat dikatakan ancaman suppliers terhadap IKEA adalah rendah. Kesimpulannya, dari kelima aspek ini, bargaining power of supplier terhadap IKEA itu dapat dikatakan rendah. Selanjutnya adalah relative power from other stakeholders. Seperti yang sebelumnya juga saya sampaikan, bahwa relative power from other stakeholders ini merupakan plus one dari Porter's Five Forces, karena stakeholder ini juga memiliki pengaruh terhadap persaingan perusahaan di suatu industri. Nah, beberapa stakeholders yang berpengaruh itu adalah government atau pemerintah, labor union atau serikat pekerja, surrounding community atau masyarakat sekitar, dan yang terakhir adalah trade association atau asosiasi perdagangan. Yang pertama itu adalah government. Jadi pemerintah dapat dianggap sebagai kekuatan keenam karena memiliki potensi untuk mempengaruhi kelima kekuatan lainnya yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi berdasarkan artikel dari Occasion Economy, di mata dunia, Indonesia itu dikenal sebagai negara yang paling sering mengubah regulasinya. Meskipun mengetahui hal tersebut, perusahaan furnitur raksasa asal Swedia yaitu IKEA itu tetap saja berekspansi di Indonesia. Sang General Manager IKEA Indonesia yaitu Mark Meiji pun mengakui bahwa regulasi yang berubah merupakan tantangan utama bagi IKEA dalam mengembangkan IKEA di Indonesia. Nah, sejak awal berdiri, IKEA itu mencoba untuk menjalin hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini, contohnya adalah Kementerian Perdagangan. Dengan kedekatan tersebut, IKEA bisa mendapatkan masukan untuk menyelaraskan strategi perusahaan dengan regulasi yang berlaku. Dengan terjalinnya hubungan yang baik dari perusahaan dan pemerintah, kedua belah pihak ini mampu bisa duduk bersama untuk saling memberikan rekomendasi untuk menciptakan peraturan yang saling menguntungkan. Meskipun demikian, tetap saja ketidakpastian kebijakan dari pemerintah sebagai regulator itu tetap menjadi tantangan bagi mengembangkan sebuah perusahaan, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa force dari government itu medium. Selanjutnya adalah labor union atau serikat pekerja. Nah, serikat pekerja sebagai perwakilan karyawan juga dapat dianggap sebagai kekuatan keenam jika suara kolektif memiliki pengaruh yang sangat kuat pada perusahaan di industri. IKEA itu memiliki 172.000 pegawai di seluruh dunia yang dibagi berdasarkan departemen, negara, dan franchisee. Perusahaan pada dasarnya memiliki kebijakan pelatihan, adaptasi karyawan, dan integrasi yang kuat untuk setiap anggotanya. Akan tetapi, terdapat isu labor union yang muncul pada tahun 2020 di Korea Selatan yang melakukan mogok kerja pada 3 November 2020 untuk menuntut perlakuan yang sama terhadap karyawan di Korea seperti karyawan IKEA di luar negeri. Permasalahan yang ada di sini adalah menurut data, karyawan IKEA di negara lain itu memperoleh rata-rata gaji $15 per jam. Sedangkan di Korea itu hanya menerima upah minimum. Selain itu, di luar negeri, IKEA membayar 150% gaji sebagai tunjangan akhir pekan dan 120% sebagai tunjangan untuk jam malam. Tetapi IKEA Korea itu tidak membayarnya. Selain itu, rasio alokasi upah manajer karyawan itu adalah sebesar 2,8 di luar negeri, sedangkan di Korea adalah 4 dibanding dengan 6. Hal ini terjadi karena IKEA yang beroperasi di berbagai negara itu dioperasikan oleh franchisee masing-masing. Terdapat 11 franchisee yang mengelola 459 toko IKEA di seluruh dunia. Sehingga trade manajemen antara franchisee IKEA
berbeda-beda seperti pada isu tersebut adalah IKEA Korea. Jadi franchise ini diberikan kebebasan untuk mengelola manajemennya oleh IKEA, meskipun IKEA memiliki standar baku yang memang harus diikuti. Dengan demikian, kebijakan labor union antar franchise pun dapat berbeda-beda. Meskipun demikian, tidak banyak isu lain yang muncul terkait labor union IKEA selain di Korea ini, sehingga kekuatan labor union termasuk dalam kategori medium. Selanjutnya adalah surrounding community. Jadi masyarakat sekitar itu dipandang sebagai kekuatan keenam, terutama jika masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap dinamika industri yang mengakibatkan perubahan kekuatan lain atau pada industri secara keseluruhan. IKEA dalam hal ini selalu memedulikan atau mementingkan masyarakat sekitarnya. Dibuktikan dengan IKEA di Jawa Barat sebagai contohnya, itu memasukkan beberapa produk Indonesia ke range produk IKEA seperti kursi rotan yang ditawarkan oleh West Java Creative Craft Team. IKEA Kota Baru Parahyangan juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar dengan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Kedutaan Besar Swedia. IKEA menginisiasi beberapa upaya antara lain memberdayakan UMKM lokal dan memberikan ruang pameran gratis di toko IKEA Kota Baru Parahyangan dalam program Teras Indonesia, bekerja sama dengan komunitas Cepot Wayang, yaitu Cipta Wening dan Giri Harja Tiga Putra, untuk melestarikan budaya lokal Bandung sehingga akan tetap dikenal oleh generasi muda Jawa Barat. Serta selain itu merekrut lebih dari 300 karyawan yang berasal dari Bandung dan sekitarnya. Selain itu, IKEA di Jakarta juga melakukan beberapa program untuk masyarakat sekitarnya. Di antaranya adalah program vaksinasi COVID-19, program Teras Indonesia untuk UMKM lokal Jakarta dan sekitarnya, dan 41% karyawan IKEA ini berasal dari daerah sekitar Jakarta, sehingga dalam hal ini IKEA membantu masyarakat sekitarnya dengan melalui kesempatan bekerja atau peluang ekonomi. Dalam hal ini, maka surrounding community dapat dikatakan ancamannya low terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah trade association. Asosiasi perdagangan itu dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Asosiasi perdagangan itu dapat membantu menetapkan standar industri yang melindungi masyarakat atau memungkinkan komponen dari produsen yang berbeda untuk beroperasi bersama. Asosiasi juga dapat mewakili anggotanya di hadapan badan legislatif atau lembaga pemerintah, memberikan informasi berharga untuk menginformasikan keputusan pemerintah. Dalam hal ini, IKEA tergabung dalam beberapa asosiasi perdagangan. Yang pertama adalah Building and Woodworkers International, di mana federasi serikat global yang mengelompokkan serikat pekerja yang bebas dan demokratis dengan anggota di sektor bangunan, bahan bangunan, kayu, kehutanan, dan sektor terkait. Lalu selanjutnya adalah BSR, yaitu organisasi pakar bisnis berkelanjutan yang bekerja dengan jaringan global perusahaan terkemuka dunia untuk membangun dunia yang adil dan berkelanjutan. Jadi, BSR ini adalah sebuah organisasi nirlaba global yang membantu perusahaan anggota, termasuk IKEA, untuk mencapai kesuksesan sambil menghormati manusia. Seperti yang dalam strategi sustainability-nya IKEA juga, selain lingkungan, itu adalah kemanusiaan. Selanjutnya, IKEA juga tergabung dalam Toy Association baru-baru ini, yaitu pada tahun 2020, di mana asosiasi Toy Association ini adalah berfungsi untuk mengadvokasi atas nama anggota, menangani masalah keselamatan, legislatif, dan perdagangan yang berdampak pada mainan dan permainan atau game. Jadi Toy Association ini bekerja sama dengan IKEA untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak-anak di seluruh dunia. Untuk itu, Trade Association tidak ditemukan adanya ancaman terhadap IKEA, melainkan Trade Association ini bekerja sama dengan baik dengan IKEA dan saling menguntungkan, sehingga kategorinya adalah low atau rendah. Dengan demikian, relative power from other stakeholder itu dapat dikatakan medium low karena dua aspek itu dinilai medium, yaitu government dan labor union, sedangkan dua aspek lainnya yaitu surrounding communities dan trade association itu low, sehingga kesimpulannya dalam relative power ini adalah menengah ke bawah atau medium low. Berdasarkan seluruh penjelasan yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait Porter's 5+1 forces terhadap IKEA, maka dapat diketahui bahwa new entrance itu ancamannya low terhadap IKEA, rivalry itu medium high, substitute product medium, buyer power low, supplier power low,
dan other stakeholders terakhir adalah medium low. Sehingga jika diambil kesimpulan, maka ancaman 5 forces plus 1 porters ini terhadap IKEA itu adalah medium low. Sekian presentasi saya, Reasonisme Ravenetia, terkait Porter's 5 plus 1 forces analysis terhadap IKEA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.